Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah analisis kompleks. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan Cauchy-Riemann, di mana untuk mempelajari persamaan Cauchy-Riemann ini tentunya merupakan kelanjutan dari materi pada pertemuan kita minggu lalu, yaitu tentang turunan parsial dari sebuah fungsi kompleks. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, silakan Anda like dan subscribe dulu agar Anda dapat terus mengikuti channel kami di mata kuliah berikutnya. Oke, marilah kita lanjutkan ke PowerPoint berikut ini. Baiklah, kita teruskan perkuliahan kita hari ini. Para mahasiswa sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba membahas dan mempelajari tentang turunan fungsi kompleks serta turunan parsial dari fungsi kompleks. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana Anda dapat menurunkan secara parsial dari fungsi-fungsi kompleks tersebut. Karena hal ini nanti sangat erat sekali hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebagai contoh, apabila Fz sama dengan U XY ditambah I V XY, dengan U-nya adalah E kuadrat dikurangi Y kuadrat, maka turunan parsial U terhadap X itu kita tulis seperti biasa adalah do U do X. Nah, ini artinya apa? Kalau kita menurunkan U terhadap X, maka variabel selain X itu kita anggap sebagai suatu konstanta. Dalam hal ini Y kita anggap sebagai sebuah konstanta. Sehingga du dx itu adalah turunan dari X kuadrat. Apa turunan dari X kuadrat? Tidak lain adalah 2X. Nah, demikian juga turunan parsial U terhadap Y yang ditulis do U do Y. Artinya apa? Maka variabel X kita anggap sebagai sebuah konstanta. Nah, sehingga do U do Y-nya adalah turunan dari negatif Y pangkat 2, yaitu negatif 2Y. Nah, hal ini apa? Karena variabel X kita anggap sebagai sebuah konstanta. Berikutnya, suatu syarat perlu agar W sama dengan Fz atau sama dengan U XY ditambah I V XY analitik dalam suatu daerah R, bahwa U dan V itu harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Bagaimana persamaan Cauchy-Riemann tersebut? Nah, ini adalah persamaan Cauchy-Riemann, bahwa do U do X itu akan sama dengan do V do Y. Sekali lagi, do U do X harus sama dengan do V do Y, dan do U do Y itu harus sama dengan negatif do V do X. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, jika turunan parsial tersebut kontinu dalam R, nah kita sudah mempelajari materi tentang kekontinuan suatu fungsi kompleks itu pada kuliah sebelumnya. Maka persamaan Cauchy-Riemann merupakan syarat cukup, artinya sudah cukup dengan persamaan Cauchy-Riemann saja agar Fz tersebut analitik dalam R. Nah, persamaan Cauchy-Riemann merupakan persamaan yang sangat penting sekali pada analisis kompleks. Kenapa? Karena persamaan ini digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks. Fz sama dengan U XY ditambah I V XY. Nah, mungkin Anda bertanya, apa maksud keanalitikan suatu fungsi kompleks? Nah, tentang analitik suatu fungsi kompleks, insya Allah akan kita pelajari untuk pertemuan minggu berikutnya. Kemudian, kita coba lihat definisi dari persamaan Cauchy-Riemann. Fungsi f dikatakan analitik pada domain D itu jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, ini definisinya. Jadi suatu persamaan Cauchy-Riemann itu
mengatakan bahwa suatu fungsi f dikatakan analitik pada domain D itu jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V itu memenuhi persamaan Cauchy Riemann, yaitu yang seperti pada slide sebelumnya, bahwa UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX. Nah, ini penulisan dari penulisan bentuk lain dari turunan parsial sebuah fungsi analitik, di mana UX itu artinya do U do X, UY artinya do U do Y, VX sama dengan do V do X, dan VY sama dengan do V do Y. Misalkan begini, ini ada sebuah teorema, misalkan FZ sama dengan UXY ditambah IVXY terdefinisi dan kontinu di suatu lingkaran Z sama dengan X tambah IY. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah bilangan kompleks dan mempunyai turunan di Z. Jadi syaratnya itu dia harus punya turunan dan kontinu. Mempunyai turunan di Z, maka UX, VY, UY, dan VX ada dan memenuhi persamaan Cauchy Riemann. Di mana persamaan Cauchy Riemann tadi sudah kita tulis berulang-ulang, yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan minus VX. Kemudian teorema berikutnya, jika dua fungsi kontinu yang bernilai real UXY dan VXY mempunyai turunan parsial pertamanya kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy Riemann dalam domain D, maka fungsi kompleks FZ sama dengan UXY ditambah IVXY analitik di D. Ini sebenarnya kembalikan dari teorema yang sebelumnya ya. Nah, kita ambil contoh. Misalnya saya mempunyai sebuah soal, jika FZ sama dengan Z kuadrat, dengan Z-nya adalah X ditambah IY, seperti biasa ini adalah bilangan kompleks, dan ini adalah fungsi kompleks, maka FZ sama dengan, nah karena Z kita substitusikan dengan X tambah IY, maka FZ-nya ini setelah Anda operasikan, dikuadratkan, akan diperoleh hasil X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2IXY. Nah, coba kita selidiki, apakah FZ ini analitik untuk semua Z atau tidak? Ya, jadi sekali lagi Z-nya Anda kuadratkan, diperoleh ini, kemudian kita selidiki, apakah FZ itu analitik untuk semua Z? Nah, tentunya dengan menggunakan persamaan Cauchy Riemann yang tadi ya. Kita coba. FZ sama dengan E kuadrat dikurangi Y kuadrat tambah 2IXY analitik jika memenuhi persamaan Cauchy Riemann ya. Apa persamaan Cauchy Riemann yang tadi? Ini UX sama dengan VY dan UY sama dengan minus VX. Nah, sekarang kita coba dari fungsi kompleks ini, kita coba apakah memenuhi ini atau tidak ya. Kita coba. Kita perhatikan. FZ sama dengan E kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2IXY. Oke. Maka dari sini diperoleh U-nya adalah yang ini. X kuadrat min Y kuadrat. Dan V-nya adalah 2XY. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita turunkan secara parsial U terhadap X. U terhadap X. Berarti ini kita anggap sebagai suatu konstanta. Turunan parsial U terhadap X itu adalah 2X. Kemudian kita turunkan V terhadap Y. Turunan parsial V yang ini terhadap Y. Nah, kalau terhadap Y, berarti turunan dari 2XY tentunya adalah 2X. Kenapa 2X? Karena di sini 2X ini kita anggap sebagai suatu konstanta. Sini berarti suatu konstanta dikali Y, diturunkan ya konstanta tersebut ya, yaitu 2X. Kemudian kita turunkan secara parsial dari U terhadap Y. Berarti ini adalah konstanta. Maka turunan parsial U terhadap Y tentunya adalah minus 2Y. Dan turunan parsial V terhadap Y
turunan parsial V terhadap X, berarti ini kita anggap sebagai konstanta dan duanya. Maka di sini turunan parsial V terhadap X adalah 2Y. Nah, sekarang kita lihat, UX adalah 2X, VY-nya juga 2X. Berarti dari sini dilihat bahwa UX sama dengan VY. Ya. Sekarang UY itu sama dengan negatif 2Y. Dan VX 2Y. Nah, berarti UY itu sama aja dengan negatif dari VX. Kalau VX-nya 2Y berarti negatif VX adalah negatif 2Y. Sehingga UY sama dengan negatif VX. Oke. Nah, dari hasil penyelesaian tersebut terlihat bahwa FZ memenuhi persamaan Cauchy Riemann. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa FZ itu analitik untuk semua Z. Oke. Nah, sini ada beberapa latihan. Anda coba latihan-latihan ini, kemudian periksa nih nomor 1, apakah fungsi-fungsi berikut itu analitik atau tidak. Yang pertama, Fz sama dengan 1/R kali cos theta ditambah I sin theta, atau sering kita kenal dengan R cis theta ya. Kemudian yang kedua, Fz sama dengan 2E kali 1 dikurangi Y ditambah E kuadrat kurangi Y kuadrat tambah 2Y I. Nah, tentunya Anda pisahkan mana U dan mana V-nya ya. Kemudian yang C, Fz sama dengan Z kuadrat dikurangi, ini apa coba? Masih ingat tidak? Ya, ini lawannya dari Z ya, dikuadratkan. Nah, tentunya Anda periksa apakah ketiga soal ini memenuhi persamaan Cauchy Riemann atau tidak ya. Kalau dia memenuhi berarti dia analitik, dan kalau tidak berarti dia tidak analitik. Yang kedua, tentukan fungsi V. Sehingga Fz sama dengan 2x dikurangi 2xy ditambah IV adalah fungsi analitik. Nah, berarti Anda harus bekerja dari persamaan Cauchy Riemann. Ya, Anda coba, mudah-mudahan berhasil. Dan PowerPoint singkat ini mudah-mudahan dapat Anda pahami. Nah, sehingga Anda bisa mengerjakan latihan-latihan soal ini. Kalau ada masalah dan sebagainya, silakan Anda tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya coba untuk menjawabnya. Demikian pertemuan untuk hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.